Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan Bu Sinta dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi cerita fantasi atau imajinatif dan ciri-ciri cerita imajinatif atau cerita fantasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur cerita imajinatif atau cerita fantasi dan struktur kebahasaan cerita imajinatif atau cerita fantasi. Yang pertama, struktur cerita imajinatif meliputi orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Berikut Bu Sinta akan jelaskan apa itu orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Struktur cerita imajinatif yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian pengenalan tokoh dan latar. Pada bagian ini, kalian deskripsikan tentang latar, tokoh, dan pengenalan konflik. Sebagai contoh, di sebuah wilayah di pesisir pantai, tinggallah seorang anak bersama ibunya yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari sang anak selalu membantu ibunya mencari ikan, bahkan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Anak itu bernama Malin Kundang. Malin adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ia mempunyai cita-cita untuk membahagiakan ibunya. Struktur cerita imajinatif yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan bagian munculnya masalah dalam cerita. Sebagai contoh, bagian komplikasi. Saat Malin beranjak dewasa, Malin mengutarakan keinginannya kepada sang ibu untuk pergi merantau. Malin meyakinkan ibunya, kelak ketika ia sukses nanti, ia ingin membahagiakan dan membelikan apapun yang ibunya mau. Karena tekad Malin begitu kuat, dengan berat hati, akhirnya sang ibu merelakan anaknya pergi merantau. Waktu silih berganti, Malin tak juga kunjung pulang. Hingga ibu mendengar kabar bahwa Malin sudah menjadi saudagar kaya dan memiliki kapal. Suatu hari, kapal Malin berlabuh di tanah kelahirannya. Ibunya menunggu tak sabar untuk bertemu dengan Malin. Ketika Malin tiba, ibunya yang sedari tadi menunggunya tak kuasa memeluk anaknya yang selama ini tidak pernah pulang. Namun, ketika ibunya memeluk Malin, Malin justru mendorong dan memaki ibunya seolah-olah tidak mengenal. Dan itu membuat sakit hati ibunya. Struktur imajinatif yang ketiga yaitu klimaks. Klimaks artinya puncak masalah. Contoh bagian klimaks. Karena sikap Malin yang malu mengakui ibu kandungnya sendiri, akhirnya Malin pun meninggalkan ibunya begitu saja dan melanjutkan perjalanan dengan kapal mewahnya itu. Sikap Malin itu membuat ibunya sakit hati dan mengutuk Malin atas sikapnya yang durhaka kepada sang ibu. Saat di tengah laut, tiba-tiba terjadi badai yang sangat besar. Semua harta Malin hanyut dihantam badai. Orang-orang yang ada di dalam kapal terombang-ambing. Bahkan, Malin pun terdampar dan menjadi batu. Struktur imajinatif yang keempat atau yang terakhir yaitu resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir atau penyelesaian masalah. Contoh bagian resolusi. Mendengar kabar kalau kapal Malin dihantam badai dan Malin berubah menjadi batu, membuat ibunya sedih dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kini yang tersisa hanyalah penyesalan. Nah, itu tadi adalah contoh dan penjelasan tentang struktur cerita imajinatif. Yang kedua, ada struktur kebahasaan cerita imajinatif. Yang pertama, menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang. Maksudnya adalah dalam cerita dikisahkan tokohnya adalah Doraemon. Namun pada saat percakapan, kata ganti yang digunakan menjadi aku, kamu, dia. Struktur kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata hubung penanda urutan waktu. Dalam cerita imajinatif, ada urutan waktu di setiap peristiwanya. Struktur kebahasaan cerita imajinatif yang ketiga yaitu
penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Tentu saja cerita imajinatif itu ceritanya suatu hal yang tidak mungkin, sehingga harus menggunakan ungkapan atau kata-kata yang menunjukkan keajaiban, keanehan, atau hal-hal yang misterius. Struktur kebahasaan yang keempat, menggunakan kalimat langsung. Dalam cerita fantasi, terdapat bentuk percakapan yang membuat pembaca seolah bisa merasakan atau membayangkan dari cerita tersebut. Nah, perlu diperhatikan lagi ya penulisan dalam kalimat langsung itu seperti apa. Kalian bisa lihat kembali PowerPoint yang sudah Bu Sinta bagikan tentang penulisan kalimat langsung. Itu tadi penjelasan dari Bu Sinta tentang struktur cerita imajinatif dan kebahasaan cerita imajinatif. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Sekian dari Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.